Halo guys, kali ini kita akan bahas sebuah film berjudul True and False Monkey King. Film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang bertarung dengan kembarannya sendiri. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang siluman yang sangat sakti bernama Ratu Merak. Dia dan para anak buahnya menimbulkan banyak sekali kekacauan di muka bumi. Dan untuk menghentikannya, para dewa dibantu oleh Buddha menahan Ratu Merak di Gunung Dewa, serta mengutus Biksu Tong dan para muridnya untuk menjalankan misi pergi ke barat, mencari kitab suci dengan membawa tongkat 9 cincin. Bila tongkat tersebut sampai di Gunung Roh, maka siluman akan musnah dan manusia akan terselamatkan. Tapi para siluman tidak tinggal diam. Mereka berusaha merebut tongkat itu dari Biksu Tong. Dan demi melindungi tongkat tersebut, Wukong terpaksa harus membunuh banyak siluman. Suatu hari, saat Sun Wukong telah selesai menghabisi beberapa siluman yang hendak merebut tongkat 9 cincin, datanglah seorang siluman bernama Li Wer. Dia menghampiri siluman lain yang bernama Ziteng yang sedang sekarat, dan demi menyelamatkan rekannya tersebut, Li Wer membawa Ziteng menemui Ratu Merak yang berada di Gunung Dewa dengan menggunakan rakit melewati ganasnya badai serta juga ombak. Ketika dia bertemu dengan Ratu Merak, Li Wer menyampaikan maksud dan tujuannya. Bila dia bersedia membuang semua ingatannya dan diubah menjadi seperti Sun Wukong, baik itu rupa maupun ingatannya, untuk menyamar sebagai Sun Wukong dan kemudian merebut tongkat 9 cincin yang berada di tangan Biksu Tong. Maka Ratu Merak bersedia menyelamatkan Ziteng yang hampir mati. Li Wer dengan berat hati menerima syarat dari Ratu Merak, asal Ziteng bisa diselamatkan. Tapi sebelum dia membuang semua ingatannya, Li Wer meletakkan sebuah boneka kayu di genggaman tangan Ziteng. Dan setelah itu, Li Wer pun diubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong. Scene berpindah pada Wukong asli dan kawan-kawannya. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka semua tiba di sebuah perkampungan. Perkampungan ini ternyata semua penduduknya adalah perampok. Biksu Tong yang saat itu mendapat tugas untuk meminta sedekah kepada para warga desa, tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata dia adalah kepala desa di desa tersebut. Kemudian sang kepala desa pun mengetahui kalau orang ini adalah Biksu Tong. Merasa sangat bahagia, dia memanggil seluruh warga desa dan memerintahkan mereka untuk membuat perayaan atas kedatangan dari Biksu Tong. Di tengah perayaan tersebut, kepala desa tidak sengaja menjatuhkan kampak yang disembunyikan di balik bajunya. Hal ini membuat Wukong dan kawan-kawannya menjadi waspada. Akhirnya kepala desa mengungkapkan pada Biksu Tong bahwa mereka dipaksa oleh seorang siluman untuk mengambil tongkat 9 cincin yang dibawa oleh Biksu Tong. Bila tidak, mereka semua akan dibunuh. Tapi Biksu Tong tetap tidak bisa menyerahkan tongkat ini, dan akhirnya terjadilah keributan. Tapi di sini Wukong, Patkai, dan Wuching dengan mudah mengalahkan para warga desa. Di tengah keributan tersebut muncullah dua orang siluman, yaitu Ziteng dan kakaknya. Saat tongkat 9 cincin ini berhasil direbut, Wukong berhasil merebutnya kembali dan mampu memojokkan siluman tersebut. Tapi kali ini Wukong mengampuni Ziteng dan tidak membunuhnya. Setelah itu muncullah kabut asap yang sangat tebal. Wukong merasakan firasat yang buruk, kemudian memerintahkan Patkai dan juga Wuching untuk membawa guru mereka ke tempat yang aman. Sesaat kemudian, Wukong kaget melihat kemunculan dari seorang siluman yang sangat-sangat mirip dirinya. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi, sehingga Wukong berhasil mengalahkan Li Wer dan membuat Li Wer tak sadarkan diri. Saat Li Wer sadar, dia sudah berada di sebuah tempat. Li Wer masih merasa kalau dia adalah Sun Wukong yang asli. Dia pun keluar dari ruangan itu dan alangkah terkejut saat para siluman lainnya mengira kalau Li Wer ini adalah Sun Wukong yang asli dan langsung menyerangnya secara membabi buta. Untungnya si Tuo yang merupakan ketua dari kelompok siluman tersebut tiba di lokasi tersebut dan menjelaskan bahwa itu adalah Li Wer yang dirubah oleh Ratu Merak menjadi mirip seperti Sun Wukong. Si Tuo jugalah yang telah menyelamatkan Li Wer saat ia jatuh karena kalah melawan Sun Wukong. Tetapi di sini Li Wer menyangkal perkataan si Tuo. Dia masih menganggap kalau dirinya adalah Sun Wukong yang asli. Ziteng juga baru menyadari kalau siluman yang ada di hadapannya ini adalah Li Wer. Hanya Ziteng dan si Tuo yang menyadari identitas Li Wer yang asli. Si Tuo juga kembali mengingatkan pada Li Wer tentang apa tujuan Ratu Merak merubah dirinya menjadi mirip seperti Sun Wukong, yaitu untuk merebut tongkat 9 cincin dan menyelamatkan klan siluman.
Tapi Liuer masih bersikeras kalau dia adalah Sun Wukong yang asli, malah menyarankan si Tuo dan para siluman lain untuk tidak lagi berusaha merebut tongkat 9 cincin. Liuer pun pergi dari tempat tersebut. Saat tiba di tengah hutan, Liuer diserang oleh seorang siluman yang ternyata itu adalah kakak dari si Teng. Kemudian si Teng pun muncul untuk menyelamatkan Liuer. Setelah menahan kakaknya, si Teng pun membawa Liuer pergi dari tempat tersebut. Di malam harinya, si Teng merawat Liuer serta mencoba mengingatkan tentang masa lalunya dan siapa dia sebenarnya. Tapi upaya dari si Teng tersebut sia-sia. Liuer tetap menganggap bahwa dia adalah Sun Wukong yang asli dan menganggap bahwa Sun Wukong yang bersama dengan Biksu Tong adalah tiruan. Keesokan harinya, kepala desa yang sebelumnya menyerang pergi ke tempat si Tuo untuk meminta maaf karena gagal mengambil tongkat tersebut. Ternyata siluman yang memerintahkan para warga desa adalah si Tuo. Kemudian anak buah si Tuo langsung membunuh kepala desa tersebut. Si Tuo juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penduduk desa. Sementara itu di Istana Langit, Kaisar Langit mengetahui kalau Ratu Merak telah merubah salah seorang siluman menjadi seperti Sun Wukong. Ia pun akhirnya memerintahkan salah satu tentara terkuat yang bernama Yang Xiang untuk menangkap siluman itu. Kaisar Langit juga memperingatkan Yang Xiang agar tidak gegabah, karena jika Wukong dan Liuer bertemu, akan sulit untuk membedakan mereka berdua. Yang Xiang lalu mendatangi tempat si Tuo dan menanyakan di mana keberadaan Liuer yang telah diubah menjadi seperti Wukong. Tapi si Tuo tidak mau berbicara. Akhirnya Yang Xiang pun menyerang si Tuo dan para anak buahnya. Scene berpindah pada si Teng dan Liuer yang datang ke suatu tempat. Ternyata itu adalah kediaman dari Dewa Abadi. Liuer meminta padanya mengeluarkan tungku api dewa agar dirinya bisa kembali membentuk tubuh api bajanya. Liuer mengetahui tentang kekuatan tubuh baja karena dia mengetahui seluruh ingatan dari Wukong. Saat tungku api dewa itu sudah muncul, ia pun masuk ke dalam tungku tersebut dan kemudian berhasil menerima api dewanya. Liuer akhirnya keluar dan kali ini ia pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tubuh bajanya, Liuer langsung pergi meninggalkan si Teng dan menuju tempat Wukong. Setibanya Liuer di sana langsung menyerang Wukong dan di tengah pertarungan tersebut, Wu Jing dan Pat Kai pun datang. Tak lama berselang, si Teng juga datang ke tempat tersebut. Mereka pun menghentikan pertarungan Liuer dan Wukong. Mereka sama-sama meyakinkan Biksu Tong bahwa ialah Wukong yang asli. Untuk mengetahui Wukong yang asli, Biksu Tong membacakan mantra pengekang. Tetapi mereka berdua sama-sama merasakan sakitnya. Akhirnya Biksu Tong mengajak mereka semua pergi ke puncak Gunung Nizang. Biksu Tong mengatakan, di sana kita semua akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sesamanya mereka di tepian puncak Nizang, Liuer berkata pada Biksu Tong bahwa perjalanan menuju puncak sangat berbahaya dan meminta Wu Jing dan juga Pat Kai tetap menunggu di bawah dan menjaga Biksu Tong. Sementara si Teng ikut untuk menjadi saksi mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga pun terbang menuju puncak Nizang. Di sana ada seorang pria tua bernama Nizang. Kemudian mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka bertiga kepada Nizang. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Nizang langsung mendorong Liuer dan Wukong ke dalam jurang. Saat mereka sudah berada di jurang, seekor makhluk yang bernama Diting langsung menyerang mereka berdua. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Diting dan membawanya kepada Nizang. Ternyata Diting adalah peliharaan Nizang yang akan mengungkapkan siapa Wukong yang asli dan Wukong yang palsu. Tetapi di sini Diting hanya mau mengungkapkan pada orang yang dia kehendaki, dan di antara orang-orang itu dia memilih si Teng. Nizang pun memerintahkan Liuer dan Wukong untuk pergi duluan. Di sisi lain si Tuo pergi ke Gunung Dewa untuk menemui Ratu Merak. Di sana si Tuo mengatakan kalau Liuer dan Wukong telah pergi ke puncak Gunung Nizang dan pastinya rencana mereka akan gagal karena Diting pasti akan mengetahui siapa Wukong yang asli. Ratu Merak pun memberikan tongkat pusaka kepada si Tuo untuk merebut tongkat 9 cincin dari tangan Biksu Tong.
Di sisi lain, Liuer, Wukong, dan Ziteng kembali dari puncak Nizang. Untuk melancarkan rencananya, Ziteng berbohong kepada Biksu Tong kalau Liuer lah sebenarnya adalah Wukong yang asli. Wukong pun tidak terima kalau dia disebut sebagai tiruan. Tapi saat dia lengah, Yang Xiang langsung menangkap Wukong menggunakan tali pengekang. Ternyata Yang Xiang sudah cukup lama mengamati mereka semua dan langsung menangkap Liuer saat dia tahu mana Wukong yang asli. Akhirnya dia membawa Wukong ke Istana Langit untuk dihukum, sedangkan Biksu Tong, Wuqing, dan Patkai sama sekali tidak menyadari kalau yang bersama mereka adalah Liuer. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju barat. Di sini Liuer mengira kalau Ziteng benar-benar menganggap kalau dirinya adalah Wukong. Dengan dalih merayakan keberhasilan atas pengungkapan Wukong yang asli, Ziteng mengajak mereka semua untuk meminum arak. Dan saat semua mabuk, Ziteng pun pergi membawa tongkat 9 cincin. Saat Liuer sadar, dia kaget melihat tongkat 9 cincin telah menghilang bersama dengan Ziteng. Liuer akhirnya mengejar Ziteng dan saat sudah berhasil menyusul, Liuer mintanya untuk mengembalikan tongkat tersebut. Tapi Ziteng menolaknya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Tanpa sengaja, Liuer malah membunuh Ziteng. Dengan perasaan menyesal dan dialiri air mata, Liuer pun memeluk tubuh Ziteng yang mulai menghilang dan hanya menyisakan boneka kayu yang dulu pernah dia berikan pada Ziteng. Liuer akhirnya membawa kembali tongkat 9 cincin kepada Biksu Tong. Tetapi tiba-tiba datang si Tuo dan anak buahnya untuk merebut tongkat tersebut dengan menggunakan pusaka yang diberikan oleh Ratu Merak. Si Tuo berhasil mengalahkan Liuer dan membuatnya kembali ke wujud aslinya. Disinilah Biksu Tong dan kedua muridnya baru tahu bahwa selama ini Wukong yang bersama mereka adalah Wukong yang palsu. Demi menyelamatkan nyawa Liuer yang hampir dibunuh oleh si Tuo, Biksu Tong pun memberikan tongkat 9 cincin itu pada si Tuo. Si Tuo pun membawa tongkat tersebut ke Gunung Roh. Si Tuo berniat menghancurkan gunung dan menyerap kekuatan dari tongkat 9 cincin tersebut. Setelah berhasil menyerap tongkat 9 cincin tersebut, si Tuo menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Kemudian dia terbang menuju tiang langit untuk membalas perlakuan dari Yang Xiang. Pertarungan pun terjadi. Saat Yang Xiang hampir kalah, muncullah Liuer dengan wujud kerannya membantu Yang Xiang. Tapi untuk kedua kalinya, dia tidak mampu menandingi si Tuo, bahkan menerima pukulan keras dari si Tuo. Di saat itulah Yang Xiang meneriakkan nama Wukong, dan akhirnya tali yang mengikat Sun Wukong terlepas. Ternyata teriakan tersebut adalah mantra untuk melepaskan ikatan tali pengekang dari Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung terbang menyelamatkan Liuer saat itu. Dan saat mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi si Tuo, Liuer dan Sun Wukong berhasil mengalahkan si Tuo seketika itu pula. Kekuatan tongkat 9 cincin yang sudah diserap kembali ke tongkat tersebut. Akhirnya dengan kekuatan tongkat 9 cincin yang sudah berada di gunung, membuat semua siluman yang berada di dunia ini musnah dan tak terkecuali Liuer. Tapi sebelum ia menghilang, dia berkata bahwa bila dia bereinkarnasi nanti di kehidupan selanjutnya, Liuer ingin bertarung lagi dengan Sun Wukong. 500 tahun kemudian, Liuer telah bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Dia tidak sengaja bertubrukan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah reinkarnasi daripada Ziteng. Gadis ini menjatuhkan sebuah ukiran kayu yang sama persis seperti yang dulu pernah dia berikan kepada Ziteng. Ia pun mengejar wanita tersebut. Ketika tiba di rumah wanita tersebut, ternyata dia melihat pemandangan yang sangat kurang mengenakan. Ternyata gadis tersebut sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Dia pun akhirnya menaruh ukiran kayu tersebut di depan rumahnya, dan film pun berakhir. Tamat.